Al-Mukarram yang terhormat Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi serta seluruh hadirin para tamu undangan yang kami muliakan. Acara pengajian dan ijazah kubro Ratibul Haddad bersama Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, pada pagi hari ini yang bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Lombok Tengah, tersusun acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan semoga acara ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah bisri asraril Fatihah. Acara selanjutnya yaitu acara inti, tausiah dan ijazah Ratibul Haddad, sekaligus pembacaan doa yang langsung dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, Sohibul Bait, Bupati Lombok Tengah, Bapak Lalu Fathul Bahari, hafizahullah ta'ala, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, seluruh SKPM, jajaran SKPM Lombok Tengah, hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an.
senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah atas anugerah nikmat iman dan Islam, atas anugerah nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita ditakdir dipertemukan pada majelis yang penuh keberkahan ini bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik dengan niat yang baik, dan semoga dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduga bahwa sambutan para tokoh dan masyarakat di Lombok Tengah luar biasa istimewa. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazak. Kami berpikir sederhana saja, ingin silaturahim mengunjungi para alumni yang diantara mereka menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama. Tetapi hari ini istimewa, kami disambut sedemikian rupa hingga pada acara saat ini. Sekali lagi terima kasih, dan atas nama rombongan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur, kami mohon maaf atas segala kesalahan, kurang sopan santun dan semacamnya yang tidak berkenan di hati seluruh masyarakat. Ada satu kalimat inti dari sekian banyak zikir yang terdapat dalam Rotibul Haddad, dan itu adalah tugas kemanusiaan sejak awal. Apakah kalimat itu? Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Saya tadi mendengar pembawa acara untuk memulai acara ini menggunakan bahasa daerah, bahasa Sasak ya, Ampuran. Kalau di situ Bondo, Pangaporan. Yang itu konon katanya berasal dari bahasa Arab ya. Wafuro. Wafuro, orang Nusantara sulit bilang wafuro, ngapora. Nyampe di sini jadi Ampura. Itu akhlak. Itu adalah adab. Baru memulai sesuatu sudah minta maaf dulu. Biasanya kan minta maaf itu ketika ada kesalahan. Begitulah. Begitu Allah mengutus Nabi Adam Siti Hawa ke bumi. Ini uniknya. Nabi Adam dan Hawa sebenarnya tidak berdosa ketika mendekati pohon terlarang dan memakan buah dari pohon itu. Hanya terbujuk rayu oleh sumpah palsu iblis bahwa akan demikian, akan abadi, akan selamat di surga, dan janji-janji palsu lainnya, sehingga iblis kemudian menggunakan sumpah atas nama Allah. Nabi Adam yang mustaqim, lurus, lugu, tidak pernah tahu yang macam aneh-aneh ya. Tidak pernah tahu hal yang gombal-gombal, itu tidak pernah. Jadi lurus, mustaqim. Begitu mendengar bahwa ada makhluk bernama Azazil, nama lain dari iblis, bersumpah dengan nama Allah, ya percaya saja.
Singkat cerita, dari sanalah kemudian menjadi hikmah pelajaran. Ada satu kesalahan, salah dalam mempercayai, bukan salah dalam arti dosa. Karena di surga tidak ada dosa, tidak ada taklif syar'i ketika itu. Maka Nabi Adam, ibunda Hawa, sebagaimana keputusan Allah SWT harus turun ke bumi. Di balik hikmah itu sebenarnya mengandung pesan untuk menjalankan tugas kemanusiaan. Alhasil, kalau kita pahami seakan diusir dari surga, karena di surga ada aturan yang tidak boleh mendekat pohon terlarang dan makan buahnya. Kalau melakukan itu harus keluar dari surga. Diusir tapi diberi bekal. Ini kan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di balik hikmah peristiwa. Jadi sejak dari sana sudah diberi bekal dengan panduan redaksi kalimat Rabbana dhalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bekal orang tua kita, datuk kita, leluhur kita, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Dipisah, yang satu diturunkan di Sarandip, entah di mana, Sri Lanka atau di India. Sedangkan yang ibunda Hawa satunya lagi diturunkan di Jeddah atau Jeddah di Jazirah Arabia. Apakah waktu itu sudah ada Jazirah Arabia ataukah masih satu kawasan luas? Allahu a'lam. Intinya bahwa dengan proses beristighfar, ampuran, mohon maaf, Nabi Adam mengawali kehidupan dunia. Di sanalah kemudian ada satu petunjuk turunnya rahmat, sampai pada satu titik carilah tempat turunnya rahmat, ternyata terletak di Arafat, di satu bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Jadi sangat tepat sekali kalau kemudian Bapak Bupati bersama seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, Basnas dan lain sebagainya memiliki hari Rahman Rahim, hari kasih sayang pada momentum Muharram, ya, Asyura, mengumpulkan anak yatim, menyantuni mereka agar daerah yang dipimpinnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana tidak? Karena orang yang menyantuni anak yatim sedekat dua jari telunjuk dan jari tengah nanti di padang mahsyar bersama siapa? Sayyidil wujud, baginda Nabi Muhammad SAW. Kedudukan yang paling diinginkan oleh seluruh manusia yang beriman, posisi yang dicari-cari bagi mereka yang merindukan syafaat, posisi kedudukan yang terdekat dengan sahibus syafaat. Dan itu pintunya salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Hanya saja ada satu saran nasihat dari sebagian kiai sepuh. Jika menyantuni, jangan hanya kita bersimpati, tapi belajarlah berempati. Bagaimana posisi kita seandainya pada posisi sebagai anak yatim? Karena ada satu masukan dari seorang ibu yang cerita kepada keluarga kami. Saya setiap bulan Muharram di momentum Asyura selalu cemas, selalu gelisah hati. Senang anak disantuni, tapi ketika disebut bahwa ini anak yatim, saya teringat ada luka yang menganga kembali.
Jadi tidak semua orang senang kemudian dipanggil ke panggung, disebut namanya. Bukankah teladan salafus saleh ketika menyantuni datang ke rumah-rumah? Nah, ini program penuh cara metode yang berempati, bagaimana tidak hanya untuk kita bisa meneladani akhlak yang baik menyantuni, tapi menjaga perasaan orang yang disantuni jauh lebih mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Al-Fakir ilallah melihat bagaimana tadi dari kita berdiri membacakan lagu Indonesia Raya, Yanal Watan, kemudian Manas Iksas. Rasanya di negeri ini, di Kabupaten Lombok Tengah ini, kita berada di suatu negeri yang sudah dapat sebagian kita rasakan nuansa syariat Islamnya. Amin, Allahumma amin. Dan ini bukan dari saya pribadi. Di banyak tempat, bahkan di Situbondo kami kedapatan ada guru tugas dari Al-Azhar Mesir, Syekh Ridha Muhammad Abdullah Azab. Beliau menyampaikan kepada rekan-rekan asatir pengurus di sana, saya tetap di tempat ini, saya menemukan Islam di sini dan ingin mati di sini. Orang Mesir jauh-jauh ingin mati di Indonesia. Subhanallah. Artinya apa yang telah diupayakan, apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama kita, para pendahulu kita, para kiai, tuan guru, sebenarnya tidak hanya semata memperjuangkan agama, tetapi juga membela negara. Ketika kita kembali mengenang sejarah baginda Nabi, umat Islam tidak perlu lagi diajar tentang bagaimana mencintai negerinya. Lihat bagaimana ketika Nabi hendak berhijrah, beliau menaiki bukit di dekat Baitullah yang dikenal dengan nama Jabal Abi Kubais, memandang seluruh Mekah dari atas bukit dengan penuh kerinduan, penuh kecintaan. Bahkan terlihat beliau seperti sedih, mengatakan bahwa beliau demi Allah mencintai negeri Mekah. Artinya apa? Baldah, negeri di mana kita tinggal, di sanalah perlu kita cintai, perlu kita rawat. Andaikan tidak karena kaummu mengusirku, sabda Nabi, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Mekah. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi pun mencintai Madinah sepenuh hati. Lahirlah kemudian satu kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sebenarnya inspirasi tentang itu sudah muncul sejak perjanjian Hudaybiyah. Jadi Fathu Mekah, kata sebagian besar ulama, bukan setelah Fathu Mekah, tetapi sudah dimulai sejak perjanjian Hudaybiyah. Strategi bagaimana mengalah untuk menang,
itu adalah bagian dari strategi perjuangan. Kita pernah melahirkan 7 kalimat di negeri ini dalam Piagam Jakarta, tapi umat Islam mengalah untuk kemudian menjaga dan rawat negeri ini di masa-masa mendatang hingga hari ini kita rasakan kedamaian. Alhamdulillah. Jangan tanyakan bagaimana komitmen para ulama menjaga negeri ini, karena ternyata dari sirah nabawiyah itulah kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa Nabi pertama kali yang dibangun adalah sumber daya manusianya, akidahnya ditanam, tauhidnya ditanam, tumbuh generasi para muhajirin dan kemudian disambut oleh Ansar dan didukung oleh sekian banyak kabilah-kabilah yang berdatangan untuk kemudian bersama-sama masuk Islam. Ini luar biasa. Fondasi membangun kedaulatan Islam ini dari mana? Dari sumber daya manusianya, kemudian sumber informasinya, sehingga lahirlah generasi-generasi terdidik, ada motivasi belajar, semangat untuk belajar. Lihat bagaimana ketika tawanan perang Badar ditawar pembebasannya dengan 1 orang banding 10 kaum muslimin, dengan catatan harus diajari baca tulis, maka dia akan terbebas dari tawanannya. Lihat bagaimana Islam tidak mengajarkan orientasi materi semata, tetapi semangat keilmuan, sehingga lahir generasi-generasi terpelajar yang kemudian melahirkan perjuangan yang lebih luas, futuhat Islamiyah di berbagai negeri. Sementara ada sebagian orang beranggapan bahwa langsung menguasai puncak kekuasaan dan mengatur strategi secara administrasi tata negara itu jauh lebih efektif dibanding harus dari bawah. Islam tidak hanya membangun bangunan struktur negara, Islam tidak hanya membangun bangunan fisik berupa kantor, tetapi Islam membangun manusia. Karena ketika manusianya sudah berwarnai dengan spirit keagamaan, maka yang lain pun akan mengikuti manusianya. Lahirlah peradaban-peradaban Islam selanjutnya. Insya Allah Lombok Tengah sudah tercium aromanya, dan sebentar lagi mekar menjadi satu negeri bertatu tayyibatun. Dan insya Allah ini pun akan disusul oleh berbagai daerah lainnya, tentu dengan catatan cintai negeri ini, harmonikan kehidupannya, jaga persatuan-kesatuan, dan kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itulah spirit Piagam Madinah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Tentu ada satu tafaul bil khair. Apa tafaul bil khair itu? Menganggap suatu kebaikan dengan berharap baik. Nabi mengajarkan seperti itu. Yang tidak boleh adalah menganggap adanya satu naas, hari naas, tanggal naas, peristiwa naas, ya. Tadi Bapak Bupati nyebut-nyebut azimat itu, ya. Ya, mudah-mudahan bukan karena sekarang viral sulap, ya, pesulap merah dengan dukun kiai dukun, ya. Jadi ustadz sama kiai sekarang kalah viral. Tafaul, berharap baik dengan adanya suatu tanda kebaikan, itu diajarkan, dan Nabi sangat menyukai hal itu. Nabi mendahulukan kaki kanan ke tempat yang baik. Apapun yang bernilai baik selalu dengan kanan, makan dengan tangan kanan. Ini satu motivasi kebaikan, bahwa semoga kita termasuk ashabul yamin yang nanti akan mendapatkan buku
saya datang ke sini. Apa arti Lombok? Apakah di sini dulu banyak Lomboknya? Ataukah kepulauannya di situ berbentuk Lombok begitu? Ternyata bukan. Ya. Atau karena makanannya orang sini suka pedas-pedas gitu? Ternyata juga bukan. Lombok itu lurus. Lombok. Insya Allah ini senafas dengan siratal mustaqim, dan kita semoga masuk siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita bukan orang saleh tapi belajar ingin menjadi orang saleh. Kata orang Jawa, wasiat dari para sunan dulu, wong kang soleh kumpu loro. Ma'iyah, kebersamaan. Kita belum menjadi orang baik tapi ingin menjadi orang baik. Yang sudah baik, ajari kita untuk menjadi baik. Alhamdulillah. Nah ini Lombok ada Lombok Timur, ada Lombok Barat. Nah kebetulan kok yang Lombok Tengah ummatau wasatah. Insya Allah disinilah kita bisa belajar wasatiyah. Kita belajar bagaimana moderasi beragama dengan baik, toleransi, sehingga tetap aman, tentram, dan harmonis. Amin. Apakah ada hubungannya dengan pemberian ijazah hari ini, Ratibul Hadad? Iya. Karena ternyata dalam sejarahnya Sohibul Ratib siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mencintai negeri, beliau merawat negerinya dengan cara membaca Ratibul Hadad. Ada seorang raja dari daerah Persia atau daerah kawasan Persia yang sudah mulai memeluk agama Islam, ya, Khurasan atau Bukhara dan semacamnya, datang kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad meminta petunjuk bahwa akan menghadapi serangan, bagaimana bisa menjaga negeri dari serangan pihak-pihak luar. Beliau kemudian berkirim surat, amalkan wiridan ini. Apakah yang dikirimkan? Azimat. Iya, azimat. Namanya Ratibul Hadad. Maka azimat itu saya bawa ke sini sekarang. Insya Allah dengan semaraknya pembacaan Ratibul Hadad baik di kabupaten secara keseluruhan maupun nanti di kecamatan, di setiap desa, setiap dusun, negeri ini khususnya Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi negeri yang dijaga bukan oleh kita tetapi pertolongan langit, pertolongan dari kekuatan hablum minallah, spiritualitas vertikal. Karena hidup manusia itu ada vertikal dan horizontal. Secara sosial keagamaan ada santunan, ada tadi SKPM, Satuan Kerja Pelayan Masyarakat Khidmah pada Umat. Itu sosial, ibadah yang harus dijaga. Tetapi juga jangan kehilangan pilarnya. Apa? Vertikalnya adalah doa. Dan doa itu inti dari sholat. Sholat itu bermakna doa secara luas. Dan sholat itu adalah pilar agama. Maka bersyukurlah bahwa Lombok ini dikenal juga dengan 1000 masjid. Apa sudah pernah dihitung masjidnya 1000? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dan manfaat. Nanti
senantiasa kita istiqomah dalam ketaatan, kebaikan, dan dianugerahi husnul khatimah. Terakhir, sebagaimana sudah dijadwal, adalah pemberian ijazah Ratibul Haddad. Kami memperoleh ijazah ini dari para guru kami di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, dan khususnya dari Buya Sayyid Muhammad bin Hamid Maliki. Untuk itu, nanti ketika kami menyampaikan ajastukum dijawab qabil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum qira'at Ratibil Haddad kama ajazani an masyayikhi ajastukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa